as though he didn't know its contents. But he treats the two Japanese with icy contempt. Sejak tahun 1868, Jepang melakukan berbagai modernisasi besar-besaran yang dikenal dengan restorasi Meiji. Dan sejak saat itu Jepang menjadi negara industri yang sangat modern. Pada tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, dan sejak saat itu Jepang dan Amerika Serikat mulai terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Untuk membiayai mesin-mesin perang dan industri agar tetap berjalan, maka Jepang melakukan invasi ke beberapa daerah yang kaya bahan mentah termasuk Indonesia. Tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam sebuah perjanjian di daerah Kalijati. Sejak saat itu, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Jepang sendiri menjajah Indonesia hanya dalam waktu 3,5 tahun dan berakhir pada tahun 17 Agustus 1945, yaitu tepat saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Ada yang mengatakan bahwa tentara Jepang akan menghabisi pemimpin di Indonesia. Itu cuma desas-desus. Mereka justru memanfaatkan para pemimpin kita untuk kepentingan mereka. Dahulu dengan Belanda, kita bisa memilih mau bekerja sama atau tidak. Tapi, kurasa sekarang pilihannya hanya satu, bekerja sama dengan Nippon. Bagaimana kalau ini jalan menuju kehancuran? Saat ini, Nippon makin kuat dengan Jerman dan Italia. Tetapi, Jerman dan Italia tidak bisa kalahkan Inggris dan Rusia. Benar, Rusia. Mereka itu adalah negara monarki dan perindustrian terbesar di dunia. Pak Habon mencoba dalam hitungan jam. Pada saat pangkalan Hawaii ini dihancurkan, Amerika bersifat pasif, khas negara kapitalis, dan Rusia. Mereka memang negara industri terbesar di dunia, tetapi mereka terlalu sibuk dengan urusan dalam negeri. Dan England, Inggris, mereka selalu mencari sekutu di mana-mana. Tetapi Jepang, Jerman, dan Italia punya ambisi kuat untuk menguasai dunia. Mereka kejam dan akan bertindak seenaknya. Kita bisa memastikan agar mereka tidak melukai rakyat kita, Syahir. Nanking, bagaimana dengan Nanking? 400.000 orang telah tewas di sana. Nanking itu tragedi. Cina dan Jepang punya hubungan buruk di masa lalu. Itu sebabnya kita tidak boleh membiarkan itu terjadi di Indonesia. Siapa yang bisa menjamin? Saya yang akan menjamin. Saya sudah melakukan itu di Sumatera. Tunggu, Bung. Saya sependapat dengan Bung Syahrir. Nippon tak akan lama di Sumatera. Kita harus melindungi masyarakat kita dari kekejaman Nippon. Dan yang paling penting adalah rakyat yang masih hidup. Ja Torelustera Swejin Werterug Injonerus. De Krantekoven van Japan Hibenjit on Verwadeljik overgegeven aan de Geleraden. Wejir Werterus Injonerus de. Sepertinya aku harus memberitahu Bung Karno dan Bu Hatta. Ada apa? Begini, Bung. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Nippon telah kalah. Kita harus segera memproklamasikan secepatnya agar kita dapat kesan baik dari dunia internasional bahwa kita tidak mendapatkan kemerdekaan dari mereka. Maka dari itu, segera proklamasikan secepatnya. Saya harus membicarakan ini dengan Laksamana Maeda terlebih dahulu. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Sekarang kita harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon telah kalah, Tetapi mereka masih bisa angkat senjata. Tak ada gunanya kita meneriakan ego masing-masing. Tak lebih penting kita di sini mementingkan menang ataupun kalah. Yang penting sekarang kita jaga situasi agar tidak kacau dan tidak ada lagi pertumpahan darah. Hidup yang tak diperjuangkan tak perlu dipertahankan. Oh, kalian ada apa kemarin? Nippon telah kalah di Filipina, Bung. Lalu? Akhiri saja kerjasama dengan Nippon sebelum semuanya menjadi kacau. Saya telah membentuk BPUPKI. Itu bentukan Nippon, bukan rakyat kita. Kita harus bentuk badan sendiri. Iya, benar. Kalian sabarlah. Apa yang akan kalian lakukan ini malah akan mengacaukan segalanya. Kau takut? Siapa yang lebih dulu berjuang?
dikirim ke penjara, dibuang, dan dijauhkan dari rakyat. Hah? Kalian pulanglah. Aku ingin kemerdekaan yang selamat. Ingat, kemerdekaan yang selamat, bukan pertumpahan darah. Terlambat. Supriyadi telah melakukan sesuatu dengan peta di Blitar. Bagi kami, dia pahlawan. Itu benar. Ya, itu bagus. Ikuti saja dia. Kami memutuskan dukungan Soekarno. Baiklah kalau kalian memutuskan dukungan kepada saya. Lihat saja siapa yang terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Camkan itu. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Nipong tidak akan bisa mempengaruhi mereka lagi. Tapi kemana kita akan membawanya? Hengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudan ke Subeno akan hal ini. Apa Saleh? Kami akan menculik Bung Karno dan Hatta untuk mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami menyepakati akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami dan memberikan tempat untuk penyembunyian mereka? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jio Kisong. Oke, baiklah. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan diberikan tempat di rumah Jio Kisong. Kapan kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Ini Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Ikut kemana? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Jika itu benar, rakyat kita tidak akan kuat untuk bertempur di sana. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah kalau gitu. Bung Karno, Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dalam kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Begini nih mas, para pemuda ini ingin membawa saya ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Nipong, Bu. Lalu bagaimana dengan Kudan Guntur? Benar, bagaimana dengan mereka? Aku tidak ingin terpisah dengan mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi harus pergi sekarang. Baiklah. Kami, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kita dibawa ke sini? Begini, Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nipong telah menyerah. Ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami, mengapa kau begitu percaya akan kabar itu? Nipong pasti akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang saatnya. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari Nipong. Revolusi sudah berada di tangan kami sendiri. Kalau Bung tidak memproklamasikan kemerdekaan malam ini, Lalu apa? Hah? Ntar, pikirkan dulu baik-baik. Bagaimana sekarang rasanya? Dalam peperangan dan revolusi itu yang paling tepat adalah memutuskan saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah memikirkan pekerjaan ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 17. Mengapa tidak sekarang saja? Bisa. Tanggal 17, Bu. Saya adalah orang yang percaya akan hal mistik. Dalam hati saya rasa tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Pertama-tama, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua,
kita sehari sholat dalam 17 rakaat. Dan itulah mengapa alasan saya memilih tanggal 17. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Baiklah. Baiklah, aku akan menemui keluarga. Wikana, izinkan aku bertemu dengan Bung Karno. Ada apa, Bung? Mengapa kau ingin menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi saya kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak bisa membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan terlebih dahulu saya menemui mereka. Baiklah. Terlebih lagi, Nippon telah mengalah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya. Iya, Bu. Bukankah saya dan Sahrir sudah mengatakannya kepadamu? Tapi saya masih belum percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya akan membuka. Kalau begitu, izinkan saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya sebagai taruhannya. Apa kau bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, mari Bung. Ayo Bung, kita persiapkan di sana. Kalau begitu, bagaimana kita memulai semua ini, Bu? Saya ada saran. Kita buat dulu teks aneka rahasia di saat kemerdekaan kita. Ya, itu benar. Hatta, setahu saya, kau belum pernah membuat naskah yang seperti ini. Itu sudah sejak lama sekali. Saya setuju dengan Bung Karno. Tata bahasamu juga yang paling bagus di sini. Kalau begitu, kita akan coba. Kita butuh pena dan kertas. Sukante, Iya, Bung, ada apa? apakah kau punya pena dan kertas? Ada, Bung? Ambilkan. Iya, Bung, saya akan ambilkan. Ya, siap. Kita mulai ini. Dari yang dulu. Sebenarnya kita akan persiapkan. Saya butuh. Iya, Bung. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dulu. Saya akan mulai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku seakan Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu, Tuhan. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha